Baik jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian tafsir di surah yang ke-70 ya. Kemarin sudah kita bahas ayat sebelumnya tentang sinerginya, kerjasamanya ya. Bersatu padu gotong royongnya orang-orang munafik untuk membuat kehancuran ya. Merusak aturan-aturan yang kadang-kadang justru mereka buat sendiri. Tidak menutup kemungkinan aturan-aturan undang-undang yang mereka buat sendiri dirusak-rusak sendiri. Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Mereka itu yang seluruh amalnya sia-sia. Ya, tidak mendapatkan pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti bahkan di akhirat termasuk orang yang rugi dan celaka. Nah, di sini kemudian Allah memberikan contoh di surah At-Taubah ayat ke-70. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadhlimahum وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Alam ya'tihim, bukankah sudah pernah datang kepada mereka orang-orang munafik yang membuat kerusakan? Ya, itu sebetulnya sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Ya. Masa-masa sebelum mereka, naba'ul ladzina min qablihim, ay khabarul ladzina min qablihim, tentang kabar, berita, cerita-cerita, kisah-kisah kaum-kaum sebelum orang-orang munafik pada masa Rasulullah. Jadi itu sudah diceritakan oleh Allah bahwa memang orang munafik itu seperti itu. Kapanpun, dimanapun, ya, yang namanya sifat kemunafikan itu akan membahayakan baik dirinya maupun orang lain. Contoh qaumi Nuhi wa 'Adi wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Contoh seperti kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh, didakwai Nabi Nuh selama 950 tahun hanya mendapat berapa umat itu, Pak? 12. Ada yang mengatakan 40 orang, bayangkan. Makanya Kanjeng Nabi ini termasuk luar biasa. Hanya 23 tahun gitu. Sudah berapa umat yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat beliau. Ya, itu. Para nabi terdahulu enggak, 950 tahun, bayangkan hanya 12 orang. Siapa sih enggak jengkel? Akhirnya berdoa, ya wes Nuh, Nabi Nuh nek ngono gawe perahu, gawe kapal. Long musim kemarau kok gawe kapal, ya tambah dinyek, tambah dihina sama kaumnya. Nabi Nuh iki minal gendengi bae. Wong musim kemarau kok bikin perahu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu rahasia di balik itu. Ya, itulah hebatnya para nabi terdahulu itu Bapak Ibu. Pokoknya disuruh Allah apa saja tidak pernah mempermasalahkan. Tidak usah mempertanyakan, lapo kon gawe perahu ndak. Pokoknya sami'na wa ata'na. Ternyata di balik itu ada sesuatu yang dahsyat luar biasa. Dan nah, kita pun demikian. Kula jenengan hanya ikhtiar dalam hidup ini, berusaha semaksimal mungkin, kita berdoa sekuat tenaga dengan khusyuk hati kita, disertai dengan tawakal, pasrah, sumarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti biar Allah sendiri yang mengatur kula jenengan. Ya, itu seperti itu. Maka di sini pun Nabi Nuh juga begitu. Nah, ternyata di tengah-tengah Allah memerintahkan itu setelah selesai, ya, maka diperintahkan yang taat-taat itu silahkan masuk ke dalam kapal, ya kan? Ceritanya seperti itu. Terus hujan lebat berhari-hari, akhirnya banjir bandang. Termasuk putranya sendiri, anaknya sendiri Kan'an, ya kan? Istrinya yang termasuk ternyata juga durhaka ikut orang-orang kafir. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ketika dipanggil ayahnya Nabi Nuh, ya Kan'an, mreneo melok numpak kapal, melok numpak perahu. Ya, sa'awi ila jabal, moh aku, Pak.
Aku arepe munggah nang gunung ya. Gunung-gunung yang tinggi itu, sa'awi ila jabalin. Ya, ya'simuni minal ma, yang akan menyelamatkan saya dari banjir bandang itu. Masya Allah ya. Jadi ini ternyata tenggelam juga. Gunung-gunung sudah rata dengan banjir itu. Itu kaumnya Nabi Wa'ad dan kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Gitu. Kaumnya Nabi Hud yang menerima azab berupa apa Pak? Angin gitu. Angin hitam pekat, lebat yang mengandung penyakit selama 7 hari 8 malam berturut-turut. Ya. Mereka itu disangkakno itu ya. Awan hitam yang dikira mendung yang nantinya akan menurunkan hujan yang memberikan kemanfaatan itu, tidak nyangka itu ternyata kemudian disabetkan oleh Allah. Ya. Dilemparkan oleh Allah berupa angin kencang yang menimpa mereka yang kemudian binasa, tidak ada satupun yang hidup. Ya, jadi orang yang taat kepada Allah diperintahkan oleh Allah, wahai Nabi Hud, perintahkan umatmu yang taat untuk masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Ya, di saat mereka masuk ke rumah mereka itulah Allah turunkan azab berupa angin kencang itu. Alhamdulillah yang taat kepada Allah tidak merasakan sedikit pun ya angin yang menghembus kencang terhadap orang-orang kafir, orang-orang munafik itu. Ini kaum Nabi Hud. Kemudian kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh ya. Nabi Soleh itu berdakwah Masya Allah ke sana kemari. Ya. Itu juga demikian, Pak. Mendapat respon yang tidak baik. Ya. Didustakan ya, bahkan mau dibunuh dan sebagainya, itu Nabi Soleh. Sampai akhirnya kemudian mendapat azab. Hari pertama itu kaum mereka yang ingkar, yang kafir munafik itu wajahnya berubah menjadi kuning, Pak. Ya, menjadi kuning. Kemudian setelah itu hari kedua menjadi merah. Dan hari ketiga menjadi hitam. Pada akhirnya mereka mati semuanya. Tapi ini nggak ada hubungannya dengan warna partai loh ya. Wah, nek ngono partai warna kuning tidak. Monggo. Merah pun demikian. Ya. Itu seperti itu Bapak Ibu yang saya muliakan ya. Wa qaumi Ibrahim, dan termasuk kaumnya Nabi Ibrahim yang dipimpin oleh Raja Namrud yang pada akhirnya menghukum Nabi Ibrahim dilemparkan ke api ya kan. Yang kemudian kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, selamatkan, jadikan dingin api ini terhadap Nabi Ibrahim. Ini firman Allah, bukan kok terus jenengan tiru terus jimat sampean kok maca iki terus sampean nyemplung nang ndukur kompor, yo gosong temenan. Ya, itu. Saya pernah dapat ijazah ini soalnya, Pak. Sampean poso mutih 41 dina, sedina-sedinane wiritan kulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim ping 1000. Pokoke sampean kuat insyaallah sakti mandraguna. Dibedil mecicil ditembak laka-laka. Dibacok melok-melok katanya ya. Tapi alhamdulillah tidak saya amalkan. Karena mungkin saya tidak kuat ya. Itu seperti itu. Wa ashabu Madyan, dan kaumnya kaum Madian, umatnya Nabi Syuaib. Kaumnya Nabi Syuaib itu Masya Allah ya, sampai diberi tantangan oleh orang-orang kafir itu ya. Syuaib, lek anjene sampean niku nabine utusane Gusti Allah, tunjukkan keistimewaanmu. Lalu Nabi Syuaib mengambil batu ya, ada batu besar gitu, dipukul jebret, langsung brus keluar unta ya. Mukjizatnya itu berupa unta betina yang gemuk, yang subur, yang bisa diambil susunya. Bilang, hei umatku, silahkan, ini rizki dari Allah, manfaatkan dengan sebaik-baiknya susunya ini untuk kesehatan kalian, dengan syarat kalian beriman dan taat kepada Allah. Ternyata apa tanggapan mereka?
Ada sebagian yang beriman, sebagian besar juga mengingkarinya. Waduh, dibujuki iki. Iki sihirnya Nabi Syuaib. Jangan mau. Ya. Akhirnya justru untanya dibunuh. Ya. Keingkaran puncaknya itulah yang kemudian menimbulkan azab Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'tafikat. Mu'tafikat itu kampung-kampung kecil, ya, qura qaumi lutin, ya, ai ahliha. Jadi ini adalah desa-desa kecil yang cara Indonesia ngoten nggih, berpulau-pulau nggih. Berjajar pulau-pulau. Ini berjajar desa dari desa ke desa itu. Kaumnya Nabi Lut. Nah, kaumnya Nabi Lut ini mayoritas napa? Kaumnya kaum Sodom yang suka sesama jenis. Ya, ini. Kemudian atat hum rusuluhum bil bayinat, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi terdahulu itu sudah didatangkan oleh Allah, para rasul-rasul itu didatangkan oleh Allah bil bayinat dengan berbagai macam mukjizat. Ai bil mukjizati fakadzabuhum fa'ahlaku atau fa'uhliku, ya, karena di sini nggak ada harokatnya. Kalau fa'ahlaku maka nuli binasa mereka. Didatangkan ayat-ayat Allah bersama para Rasulullah, ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, ya, maka fa'ahlaku mereka binasa. Kalau fa'uhliku maka mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama kana Allahu liyadhlimahum. Maka kesimpulannya, fama kana Allahu, monggo ora ana utawi Gusti Allah. Ya. Monggo bedune apa? Monggo ada Allah, ya. Liyadzlimahum, menzolimi mereka. Tak ada Allah itu menzolimi mereka. Sama sekali Allah tidak pernah menzolimi manusia bi ayyu adzibahum bi ghairi dzambin. Dengan mengazab mereka ujug-ujug disiksa itu tidak mungkin tanpa adanya suatu sebab dosa yang mereka perbuat. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Melainkan justru mereka sendirilah yang berbuat kezaliman itu sehingga menimbulkan, mengakibatkan, ya, azab Allah yang Allah turunkan. Maka jamaah sekalian, seperti di surah Ibrahim ayat 7 ya Pak ya, yang sangat viral, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau toh ada azab Allah, ada musibah menimpa kita, ya, jangan buru-buru suudzon sama Allah, ya. Itu karena mungkin perbuatan kita, dosa-dosa kita. Ya, maka setiap sakit apapun yang menimpa kula jenengan itu hakikatnya cara-cara Allah menyayangi kita, mengingatkan kita dan meregelkan, membersihkan dosa-dosa kita. Sampai dalam hadis disebutkan hanya sekedar kesandung saja ketika kula jenengan mengucapkan innalillah, niki kesandung krikil ya, orang kok kesandung sampai dilunyup itu enggak ya. Itu saja sudah innalillah, ngoten sudah menjadi penebus dosa-dosa kita. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita berusaha dari berbagai macam kisah yang diberikan Allah kepada kita dengan ayat-ayatnya ini, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan Allah dari kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, kita ganti dengan keimanan, ketakwaan dan ketaatan, sehingga Allah tidak akan memberikan azab kepada kita, melainkan azab itu diganti dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat kepada kita, bahagia hidup kita, apalagi hidup di akhirat kelak nantinya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ahlul iman, ahlul istiqomah, ahlul Islam, ahlul Quran, ahlul jannah. Allahumma ahyina bihayatin thayyibah wa amitna bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wal ahminkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.